Halo, selamat sore. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Semoga kalian sehat walafiat dan diberikan rezeki segalanya apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian minta. Hari ini kita mau bicara tentang bagaimana ketika Bapak Ibu rugi 10 juta dan untung 100 juta. Saya memiliki pengalaman ketika sebagai distributor, sebagai distributor dan sebagai prinsipal kami mengadakan suatu promo atau suatu event. Tentunya mungkin teman-teman bertanya, nanti kalau saya bikin itu kan mau merek itu kan produk lain, produk ini bisa nggak untung dengan 100 juta atau rugi 10 juta untung 100 juta? Bisa saja, tetapi kan itu kan kembali ke masing-masing pemilik toko. Nah, kebetulan ada satu daerah di Maluku, kami waktu itu menjelang Lebaran mau puasa, kami mengadakan suatu event, tentunya itu namanya pameran. Dan kebetulan saya diinformasikan kepada pemilik toko bahwa ada juga kompetitor sepersaingan bikin suatu acara persis sama dengan kita. Dan kemudian mereka bilang mereka membeli handphone, ada hadiahnya ini seperti ini seperti ini seperti ini. Dan kemudian saya bilang, ya sudah, kita ikut saja, tidak apa-apa, samakan saja, tapi kita lebih gitu kan. Saya punya prinsip, kalau saya sama berarti kan tidak ada keunggulannya dari produk saya, dari acara event yang saya bikin. Makanya saya memberi lebih, mendukung support lebih kepada pemilik toko tersebut. Dan ketika acara 2-3 hari mau mulai, kebetulan saya akan datang. Ternyata memang benar ada acara, dan memang dari sisi penjualan, dari sisi kemeriahan, memang di tempat produk kami lebih meriah dibandingkan di tempat merek lain. Kenapa saya bilang seperti ini? Rugi 10 juta, kita untung 100 juta. Nah, dari sisi kerugian atau dari sisi rugi 10 juta, kami tentunya pemilik toko mendapat support dari distributor dan prinsipal. Makanya kita bicara fakta, rugi 10 juta, untung 100 juta. Pertama, kenapa bikin acara seperti itu? Kenapa bikin momen-momen seperti itu? Pertama, pemilik toko itu dengan momen tertentu ingin memberikan harga yang murah kepada masyarakat daerah sana. Itu satu. Kedua, pemilik toko mungkin melihat produk ini tepat buat masyarakat di daerah sana, karena dulunya produknya harganya mahal-mahal, makanya mereka mengadakan acara event tersebut. Dan ketiga, bisa jadi pemilik toko ingin memberikan, menampilkan atau mengingatkan kepada masyarakat di sana bahwa toko si A itu adalah harga yang termurah. Dan pemilik toko merasa ini adalah momen yang tepat untuk mengadakan event-event acara tersebut. Jadi ketika mereka membeli suatu produk itu di tempat pameran itu, di event itu, mereka akan dapat hadiah. Tentunya hadiah itu akan diundi pada hari terakhir, tentunya kan. Mungkin tidak terlalu besar, tapi itu acaranya untuk kapasitas yang mereka yang datang, ya 1 atau 2 atau 3 orang. Tentunya tergantung keramaiannya. Biasanya itu siang, jam pagi, jam 10 atau jam berapa sudah mulai, habis itu nanti jam 12 jam 1 itu sudah mulai sepi, ramai lagi nanti jam 4 sampai jam penutupan toko event tersebut. Nah, yang saya mau bagikan di sini kenapa rugi 10 juta tapi untung 100 juta. Jadi rugi ini 10 juta ini bukan pemilik toko yang mengeluarkannya, tetapi itu adalah dari support dari prinsipal distributor. Jadi ibu-ibu tekan-tekan sebagai pemilik toko bisa mengadakan seperti ini, tentunya meminta kepada distributor atau kepada agen atau grosir. Kalau gitu bagaimana caranya ketika produk saya consumer good? Tentunya pemilik toko yang memiliki wewenang. Kalian bisa juga mengobrol barang-barang yang lama, tentunya, tetapi kalian untung yang barang-barang yang lainnya. Itu namanya subsidi silang, Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, ketika kalian mau menjualkan produk, bikin acara itu kan berarti
image pembeli, image pelanggan bahwa mengadakan acara tersebut. Itu kan tidak seterusnya. Ya bisa jadi setahun sekali, bisa jadi 2 tahun sekali. Supaya kenapa memberikan harga yang murah buat masyarakat untuk yang sekitar di sana. Nah, yang saya mau tekankan di sini, ketika Anda melakukan hal event itu berarti image pembeli, pelanggan, dan orang lain bahwa toko Anda murah. Tentunya dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas, dari sisi pelayanannya, produknya, distribusinya, dan mereka akan bertanya lebih lanjut, di mana toko ini, di mana nanti kalau ada acara atau gimana. Nah, jadi itu ada sebagai informasi bahwa toko Anda, toko Bapak Ibu yang di daerah, mereka sudah suka bahwa produk yang Bapak Ibu lakukan itu memang produk yang murah dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Dan efeknya ketika Bapak Ibu melakukan hal itu berefek ketika nanti ke depannya ketika mereka membeli produk ketika tidak ada event. Kenapa? Karena produk tersebut bahwa toko kalian itu adalah jual murah. Nah, efeknya adalah ketika banyak pelanggan yang datang, tentunya itu omsetnya akan naik, pembeli juga naik, yang ternyata ada juga di luar pulau yang mereka mau mengambil kepada rekan-rekan Bapak Ibu. Nah, jadi menjual rugi itu tidak masalah selama didukung, disupport sama prinsipal, sama distributor. Kalau Bapak Ibu rekan produk yang lain, kualitas yang lain, jual rugi tergantung pemilik toko memiliki perhitungan. Nah, untuk di bidang saya, dunianya di mobile phone, jadi itu tidak terlalu banyak merugi, tapi kita bicaranya adalah untuk kita memberikan support, dukungan dari prinsipal supaya kita bisa membangkitkan suatu ekonomi kerakyatan di sana. Tentunya ketika harga murah berarti pemakai banyak membeli produk tersebut, dan tentunya yang dulunya berkomunikasi belum terlalu banyak, ternyata mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, dengan konsep seperti itu, kami telah memberikan kontribusi kepada suatu daerah itu bahwa ternyata daerah juga bisa dibangun dengan produk-produk yang dari distributor dan prinsipal. Nah, untuk hal ini yang saya mau tekankan adalah bagaimana kita mengelola suatu menjaga hubungan kepada prinsipal dan distributor, di mana kita harus apapun itu mereknya, apapun itu produknya, kita harus menjaga. Tentunya pemilik toko yang memiliki wewenang, apakah ini bisa kita kerjakan, bisa kita jual di daerah kita tersebut atau tidak. Jadi, tetapi tentu juga pemilik toko harus menjaga hubungan, ya, hubungan antara prinsipal dan pemilik toko juga menjaga hubungan dengan distributor. Nah, yang saya mau bagikan ini adalah merugi itu mungkin saat, tetapi keuntungannya ke depannya ada manfaatnya, tentunya dari segi penjualan, dari segi banyak toko, banyak user, banyak konsumen datang ke tempat pemilik toko. Hal itu pun tidak langsung, tetapi itu proses meyakinkan bagaimana bahwa memang produk ini laku di daerah ini, dan memang pemilik toko mau mendukung apa yang dilakukan prinsipal. Selanjutnya prinsipal juga mau mendukung apa yang dilakukan oleh pemilik toko, dan saya merasa ini adalah saling membutuhkan. Tentunya prinsipal distributor membutuhkan pemilik toko juga membutuhkan prinsipal. Jadi adalah keterjalinan hubungan yang dalam arti kata bisnis gitu ya. Dan bukan berbicara tentang tanda kutip kerugiannya, tetapi kita bicara kenapa harus rugi, kenapa untung seperti ini. Tapi itu kan ada strategi tentang penjualan, pemasaran, dan itu efeknya akan menjadi besar, bukan untuk hari ini, tetapi itu akan berkala, tentunya berkala. Ketika Anda sudah melakukan hal ini, pemilik toko sudah melakukan ini, pasti untuk konsep prinsipal distributor lain juga melakukan hal ini kepada berikutnya tentunya. Dan tentunya itu kan berdasarkan ada faktanya, ada memang supportnya, ada dukungannya, dan di sisi lain ada produk yang kita mau, contohnya
kita mau cetak spanduk tentunya harus lapor dengan instansi di daerah, kita izin keramaian, juga mau cetak brosur atau seperti itu. Jadi di sisi lain kita memberi keuntungan kepada yang pemilik yang cetak spanduk digital, juga di dalam dunia marketing juga kita juga memberi kontribusi supaya ekonomi di daerah sana bangkit dan bisa merasakan bahwa produk yang dijual itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini bukan masalah rugi, bukan masalah untungnya, tetapi bagaimana rekan-rekan Bapak Ibu bisa mengelola, mempraktekkan strategi seperti ini. Tentunya dengan produk di dunia manapun. Kalau untuk produk yang lain, Bapak Ibu rekan-rekan yang tahu tentunya bisa dengan jual big promo atau gebiar promo yang lebih murah, tetapi kan pemilik konsumen atau pelanggan-pelanggan atau orang yang lewat atau masyarakat yang di sana tentunya datang ke tempat Ibu karena Ibu ada memiliki acara. Jadi seharusnya dia membeli yang promo, tapi ternyata dia membeli produk-produk yang lainnya. Nah, itu efeknya. Jadi bukan masalah untung rugi 10 juta, untung 1 juta, itu tidak. Tetapi strategi ini supaya bagaimana kita bisa menaikkan omset penjualan kita. Nah, itu saja rekan-rekan untuk share saya hari ini tentang bagaimana kita berbicara rugi 10 juta dan untung 100 juta, dan itu adalah strategi, dan nilai itu otomatis bisa jadi rugi 5 juta atau rugi 2 juta tapi untung dengan 5 juta tergantung produknya. Ya tentunya ini ada suatu nalar estimasi saya, cara saya supaya bisa menarik para pembeli, menarik para konsumen akan datang ke toko kita. Terima kasih. Salam dari saya Indra 64, dan sebelumnya jangan lupa subscribe dan notifikasi dan like dan komen, dan terima kasih yang sudah mendukung saya subscriber, dan hari ini saya terus memberikan konten, tentunya terus mendukung saya sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kira ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, for people atau dari negara mana yang nonton channel saya, bisa di Malaysia, di negara Brunei, atau dimanapun. Ini bicara tentang bisnis saja. Semoga ini bermanfaat, dan salam 1, 2, 3, yes, yes, yes.